Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Kali ini saya akan membacakan sebuah tugas akhir, yaitu tentang analisa jurnal atau state of the art. Di sini sebagai syarat untuk memenuhi nilai tugas 1 pada mata kuliah tugas akhir. Langsung saja. Di sini terdapat kata pengantar, kemudian daftar isi dan daftar gambar, dan bab 1 pendahuluan, dimana poin 1.1 yaitu peta konsep mind map. Di sini terdapat gambar 1.1 yaitu peta konsep mind map, yaitu tentang data mining dan yang terdiri dari prediktif dan deskriptif. Di sini terdapat keterangan classification, di mana prediksi terdiri dari classification dan prediction, sedangkan deskriptif terdiri dari clustering dan sequence discovery. Kemudian ada lagi summarization dan association rules. Kemudian untuk prediktif ada regression dan time series analysis. Masing-masing memiliki 4 kategori. Kemudian untuk 1.2 yaitu knowledge discovery in database atau KDD. Di sini KDD adalah proses menemukan pengetahuan yang berguna dari sebuah data yang bervolume besar dan sering disebut sebagai data mining. KDD adalah proses yang terorganisir untuk mengidentifikasi pola-pola yang berlaku, berguna dan mudah dipahami dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Data mining adalah inti dari proses KDD yang melibatkan dalam menyimpulkan algoritma yang menjelajahi data, mengembangkan model, dan menemukan pola-pola yang sebelumnya tidak diketahui. Proses dalam knowledge discovery in database atau KDD dapat diilustrasikan pada gambar 1.2 di bawah ini. Kemudian 1.3 yaitu data mining. Secara sederhana, data mining dapat diartikan sebagai proses mengekstrak atau menggali knowledge yang ada pada sekumpulan data. Kemudian tahapan dalam data mining. Di sini terdapat gambar 1.3 yaitu tahap data mining, di mana tahap tersebut adalah yang pertama pembersihan data atau data cleaning, di mana pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau data tidak relevan. Dan B, integrasi data atau data integration. Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. C, seleksi data atau data selection. Data yang ada pada database seringkali tidak semuanya dipakai, karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari database. Kemudian transformasi data atau data transformation. Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Kemudian proses mining merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Kemudian evaluasi pola atau pattern evaluation, yaitu untuk mengidentifikasi pola-pola menarik ke dalam knowledge base yang ditemukan.
Dan presentasi pengetahuan atau knowledge presentation merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Di sini terdapat teknik data mining, diantaranya yaitu clustering, kemudian algoritma K-mean clustering. K-mean clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Sini terdapat rumus langkah-langkah algoritma K-mean adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pilih secara acak K buah data sebagai pusat cluster. Kemudian jarak antara data dan pusat cluster dihitung menggunakan Euclidean distance. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat cluster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. Dij sama dengan akar kuadrat dari X1i dikurang X1j pangkat 2 ditambah X2i dikurang X2j pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah XKI dikurang XKJ pangkat 2, dimana Dij adalah jarak data ke I ke pusat cluster J, dan XKI yaitu data ke I pada atribut data ke K. XKJ merupakan titik pusat ke J pada atribut ke K. Dan bab 2 yaitu tema dan judul tugas akhir. Tema dari tugas akhir ini adalah data science, kemudian judul tugas akhirnya yaitu penerapan K-Nearest dengan metode Euclidean distance untuk klasifikasi tingkat ketebalan cat di PT XYZ. Kemudian bab 3 itu literatur review. Yang pertama jurnal 1 dengan judul algoritma KNN atau K-Nearest dengan Euclidean dan Manhattan dalam klasifikasi kelulusan siswa. Sini terdapat penulis yaitu Nur Hidayati dan Arif Hermawan, dan abstrak algoritma KNN adalah algoritma klasifikasi yang telah terbukti dapat memecahkan berbagai masalah klasifikasi. Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam algoritma ini adalah KNN dengan Euclidean dan KNN dengan Manhattan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma KNN dengan Euclidean dan KNN dengan Manhattan untuk mengklasifikasikan akurasi kelulusan. Kelulusan mahasiswa ditentukan oleh variabel jenis kelamin dan jurusan, jumlah SKS semester 1, jumlah SKS semester 2, jumlah SKS semester 3, kemudian nilai semester pertama, nilai semester 2, nilai semester 3, dan usia. Variabel-variabel ini menentukan keakuratan kelulusan siswa, tepat waktu atau tidak tepat waktu. Implementasi algoritma KNN dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak rapid miner. Hasil diperoleh setelah pengujian 380 data pelatihan dan 163 data pengujian. Sistem akurasi terbaik dicapai pada K7 dengan nilai 85,28%. Kedua pendekatan algoritmik tidak mempengaruhi keakuratan hasil. Selain itu, penambahan nilai K tidak sepenuhnya mempengaruhi akurasi. Kata kuncinya yaitu Euclidean, Manhattan, Classification, dan Graduation. Latar belakang masalah dari jurnal ini adalah yang pertama, tingkat kelulusan sebagai indikator keberhasilan. Tingkat kelulusan mahasiswa menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan keberhasilan ini, universitas perlu merencanakan dan mengelola
proses pembelajaran sehingga mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi, perguruan tinggi dapat memanfaatkan teknologi untuk mengolah data mahasiswa secara cepat dan akurat. Salah satu implementasi penting dari teknologi ini adalah memprediksi kelulusan mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu prediksi kelulusan berbasis data awal mahasiswa. Prediksi kelulusan mahasiswa dapat dilakukan sejak tahun pertama perkuliahan dengan memanfaatkan data seperti jumlah SKS, nilai semester, usia, jenis kelamin, dan status kelulusan. Informasi ini dapat membantu perguruan tinggi mengevaluasi dan meningkatkan sistem pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tepat waktu. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan algoritma KNN, di mana algoritma KNN dengan metode jarak seperti Euclidean distance dan Manhattan distance digunakan untuk memprediksi waktu dan kelulusan mahasiswa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat akurasi prediksi sangat bergantung pada nilai K dan jenis kelamin yang dipecahkan. Contoh, tingkat akurasi yaitu Euclidean distance mencapai 85,71% pada K10 untuk memprediksi waktu belajar. Kemudian Manhattan distance mencapai 97,30% pada K3 untuk prediksi kelulusan berdasarkan skor tryout. Kemudian Euclidean distance mencapai akurasi 88,42% pada K-7 untuk memprediksi kualifikasi ujian nasional. Kelima, pentingnya klasterisasi dalam kelulusan mahasiswa. Penelitian juga menunjukkan bahwa waktu kelulusan mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor seperti cuti akademik atau perpanjangan masa penyelesaian skripsi. Dengan klasterisasi, variabel seperti waktu kelulusan dapat dikelompokkan berdasarkan faktor ini, memberikan wawasan lebih dalam tentang pola kelulusan. Yang keenam, relevansi hasil prediksi bagi perguruan tinggi. Dengan tingkat akurasi tinggi hingga 98,5% pada K3, prediksi ini diharapkan membantu perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kelulusan mahasiswa. Dan metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode eksperimen yang melibatkan pengembangan dan pengujian model prediksi berbasis algoritma KNN dengan pendekatan Euclidean dan Manhattan distance. Berikut rincian metode penelitian yang dilakukan. Sumber data diambil dari Departemen Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta untuk tahun akademik 2014 dan 2015. Terdiri dari 543 data mahasiswa. Data set dibagi menjadi data pelatihan 380 mahasiswa dan data pengujian yaitu 163 mahasiswa. Di mana data pelatihan yang lulus tepat waktu sekitar 57 dan lulus sebelum waktunya yaitu 323, dan data pengujian lulus tepat waktu 31 dan lulus sebelum waktunya yaitu 137 siswa. Kedua yaitu proses penelitian. Pembagian data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data pelatihan 70% untuk membangun model dan data pengujian 30% untuk menguji model. Kemudian pengembangan model menggunakan perangkat lunak rapid miner. Algoritma KNN diterapkan dengan dua metode jarak yaitu Euclidean distance dan Manhattan distance. Model diuji dengan berbagai nilai yaitu K1, K3, K7, K9 dan K11. Dan pengujian model yang dikembangkan dari data pelatihan diuji menggunakan data pengujian
Sedangkan parameter pengujian disesuaikan untuk membagi data menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Dan evaluasi kinerja. Evaluasi model dilakukan dengan mengukur tingkat akurasi hasil prediksi berdasarkan pembagian data pelatihan dan data pengujian. Alat dan teknik. Perangkat lunak Rapid Miner digunakan untuk proses analisis, pengembangan dan pengujian model prediksi. Kemudian parameter algoritma KNN disesuaikan untuk berbagai nilai K dan jenis fungsi jarak yang digunakan. Sini terdapat gambar 2.1, yaitu research procedure atau prosedur penelitian. Di sini terdapat dataset, kemudian pembagian terdapat dataset, kemudian data training dan data testing, dan developing KNN model dan pembentukan model, dan akurasi testing dan comparing akurasi. Kemudian tujuan penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem prediksi kelulusan mahasiswa dengan menggunakan algoritma KNN yang didukung oleh analisis variabel dan validasi akurasi berdasarkan data historis. Untuk manfaat penelitian yaitu memberikan wawasan tentang penggunaan algoritma KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa serta menunjukkan bahwa baik Euclidean maupun Manhattan Distance adalah metode yang efektif dan serupa dalam performanya untuk dataset ini. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akurasi tertinggi. Akurasi tertinggi sebesar 85,28% diperoleh pada nilai K 7 untuk kedua metode jarak yaitu Euclidean Distance dan Manhattan Distance. Kedua yaitu pengaruh metode jarak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode jarak Euclidean atau Manhattan tidak mempengaruhi akurasi secara signifikan. Kedua metode tersebut memberikan hasil yang hampir sama pada setiap nilai K. Kemudian ketiga, pengaruh nilai K. Akurasi meningkat hingga mencapai nilai maksimum pada K 7. Penambahan nilai K di atas 7 tidak meningkatkan akurasi lebih lanjut, yang menunjukkan adanya batas optimal nilai K untuk dataset ini. Dan yang keempat, distribusi data. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa distribusi data siswa tidak mempengaruhi hasil akurasi yang diperoleh oleh algoritma KNN menggunakan kedua metode jarak. Hal ini mencerminkan bahwa kedua metode mampu menangani variasi distribusi data secara efektif. Kelima, kesimpulan. Algoritma KNN dengan metode jarak Euclidean dan Manhattan adalah pilihan yang baik untuk klasifikasi kelulusan siswa. Nilai optimal K 7 dapat digunakan sebagai parameter terbaik untuk dataset ini, memberikan akurasi tertinggi tanpa kelebihan fitting. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini, penggunaan metode Euclidean dan Manhattan tidak mempengaruhi akurasi prediksi. Akurasi prediksi tertinggi untuk kedua metode adalah pada K7 yaitu 85,28%. Perbedaan perhitungan jarak dari metode Euclidean dan Manhattan Distance tidak mempengaruhi hasil klasifikasi data. Selanjutnya, ditemukan juga bahwa penambahan nilai K tidak sepenuhnya bermanfaat dalam mempengaruhi nilai akurasi. Nilai K7 adalah nilai maksimum. Sini terdapat link jurnal. Kemudian jurnal kedua yaitu dengan judul Penerapan Algoritma KNN dengan Euclidean Distance untuk menentukan kelompok uang kuliah tunggal mahasiswa. Di sini penulisnya yaitu Feni Purwani dan Ragil Triwahyudi dan Irfan Wijaya. Abstrak dari penelitian ini yaitu
Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan besaran biaya pendidikan yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Pada penerapannya masih banyak mahasiswa yang keberatan dengan kelompok UKT yang didapatkan. Oleh karena itu, pihak universitas harus menerapkan metode yang tepat dan akurat dalam menentukan kelompok UKT. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil klasifikasi kelompok UKT mahasiswa menggunakan algoritma KNN dengan perhitungan jarak Euclidean distance dan mengetahui akurasi algoritma tersebut dengan nilai K optimal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan yaitu sebanyak 1.650 data verifikasi UKT mahasiswa tahun 2019 sampai 2021 diolah dengan data mining menggunakan bantuan software RStudio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi dengan KNN dapat diterapkan dalam penentuan UKT mahasiswa. Dengan data testing sebanyak 320 mahasiswa, terdapat 23 mahasiswa ditentukan mendapat UKT 1, 149 UKT 2, 129 UKT 3, 32 UKT 4, dan 2 mahasiswa mendapatkan UKT 5. Adapun akurasi dari algoritma tersebut yaitu sebesar 87,58% dalam kategori good classification dengan nilai K optimal pada KNN yang didapatkan dengan K-fold cross validation adalah K1. Kata kunci yaitu data mining, klasifikasi, KNN, dan Euclidean distance. Latar belakang masalah yaitu yang pertama, ketidaktepatan dalam penentuan kelompok UKT, kemudian banyak mahasiswa yang merasa keberatan dengan kelompok UKT yang didapatkan. Kedua, sistem penentuan kelompok UKT belum optimal meskipun UIN Raden Fatah Palembang telah membangun sistem untuk menentukan kelompok UKT sejak tahun 2016, masih terdapat masalah dalam implementasinya. Ketiga, yaitu kurangnya pemanfaatan data verifikasi UKT. Data verifikasi UKT dari tahun-tahun sebelumnya yang tersimpan dalam gudang data belum dimanfaatkan secara optimal untuk membantu menentukan kelompok UKT secara lebih akurat dan adil. Keempat, potensi penerapan data mining. Data verifikasi UKT memiliki potensi untuk digali menggunakan teknik data mining seperti klasifikasi untuk menemukan pola atau pengetahuan baru yang dapat membantu meningkatkan keakuratan dalam penentuan kelompok UKT. Kelima, kebutuhan akan metode yang tepat. Diperlukan metode yang dapat mempertimbangkan nilai dari atribut-atribut yang digunakan dalam penentuan kelompok UKT secara akurat dan adil. Penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma KNN dengan perhitungan jarak Euclidean distance untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Keenam, optimalisasi parameter pada algoritma KNN. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa KNN memiliki performa akurasi yang baik, tetapi penentuan parameter nilai K dalam algoritma KNN belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mencari nilai K optimal menggunakan metode K-fold cross validation. Metodologi penelitian. Metode machine learning yang digunakan dalam penelitian ini adalah K-NERSC atau KNN yang merupakan metode klasifikasi berbasis jarak. Penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu penjelasan KNN, yaitu prinsip kerja. KNN bekerja dengan mengklasifikasikan suatu objek atau data uji berdasarkan kedekatan jarak dengan data latih. Objek akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang paling umum atau mayoritas di antara K tetangga terdekatnya. Dan perhitungan jarak, penelitian ini menggunakan
Euclidean distance untuk mengukur jarak antara data uji dan data latih. Euclidean distance mengukur kedekatan atau kemiripan antara dua titik, di mana jarak yang lebih kecil menunjukkan tingkat kemiripan yang lebih tinggi. Kerangka data mining, penelitian ini juga mengadopsi kerangka kerja CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang meliputi business understanding, yaitu memahami masalah bisnis atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Kedua yaitu data understanding, mengeksplorasi data untuk mendapatkan wawasan awal. Tiga, data preparation, membersihkan dan mempersiapkan data untuk diolah. Keempat, modeling, membuat model klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Kelima, evaluation, itu mengevaluasi model termasuk mencari nilai K optimal menggunakan metode K-fold cross validation. Keenam, deployment, yaitu mengaplikasikan model untuk memberikan solusi bagi permasalahan penentuan kelompok UKT. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Akurasinya tinggi, yaitu 87,58%. Algoritma KNN dengan nilai K1 dan perhitungan jarak Euclidean distance menghasilkan akurasi sebesar 87,58% dalam klasifikasi kelompok uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Berdasarkan kriteria dari penelitian sebelumnya, akurasi tersebut masuk dalam kategori good classification. Yang kedua, nilai K optimal adalah K1. Dari percobaan nilai K dalam rentang K1 hingga K13 ditemukan bahwa K1 memberikan performa paling optimal. Nilai K yang lebih besar cenderung membuat batasan antara klasifikasi menjadi kabur sehingga performa menurun. Ketiga, distribusi hasil klasifikasi. Kelompok UKT mahasiswa dari hasil klasifikasi menunjukkan jumlah mahasiswa. UKT 1 23 mahasiswa, UKT 2 149 mahasiswa, UKT 3 124 mahasiswa, UKT 4 32 mahasiswa, UKT 5 2 mahasiswa. Kesalahan prediksi rendah. Dari 320 data uji sebanyak 289 data terklasifikasi sama dengan hasil yang sebenarnya. Akurasi 87,58%, sementara terdapat 41 data atau sekitar 12,34% yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor kebijakan khusus seperti verifikasi ulang dan penetapan UKT minimum untuk mahasiswa jalur mandiri. Kelima, relevansi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa K1 memberikan hasil terbaik serupa dengan penelitian sebelumnya. Kemudian yang keenam, keunggulan metode CRISP-DM dan penggunaan RStudio. Proses data mining berdasarkan tahapan CRISP-DM membantu memastikan pengolahan data yang sistematis. RStudio mempermudah pencarian nilai K optimal karena mampu menguji semua nilai K dalam satu proses dibandingkan software seperti RapidMiner yang memerlukan pengujian satu persatu. 7. Rekomendasi. Dengan hasil akurasi 87,58%, penelitian ini merekomendasikan penggunaan algoritma KNN dalam penentuan kelompok UKT mahasiswa karena mampu mengklasifikasikan mahasiswa secara lebih tepat sesuai kondisi ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: yang pertama, penerapan algoritma KNN untuk penentuan UKT. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses data mining dengan teknik klasifikasi menggunakan algoritma KNN dapat diterapkan dalam penentuan uang kuliah mahasiswa baru di UIN Raden Patah Palembang. Algoritma KNN dengan nilai K1 dan perhitungan Euclidean distance menghasilkan akurasi sebesar 87,58%. yang termasuk dalam kategori good classification. Kemudian yang kedua, berdasarkan tingkat akurasi yang tinggi, penelitian ini merekomendasikan penggunaan algoritma KNN untuk mendukung proses penentuan kelompok UKT mahasiswa secara lebih tepat dan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
saran untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk penelitian di masa depan disarankan untuk membandingkan algoritma klasifikasi lain dengan algoritma KNN dalam penentuan UKT, kemudian mengidentifikasi atribut yang memiliki pengaruh terbesar dalam penentuan kelompok UKT, dan mengembangkan model terbaik dengan algoritma yang memberikan performa paling optimal untuk klasifikasi kelompok UKT. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam penggunaan data minim untuk mendukung pengambilan keputusan akademik, khususnya dalam proses penentuan UKT yang lebih objektif dan efisien. Dan jurnal ketiga dengan judul Klasifikasi Penyakit pada Tanaman Kopi Arabica menggunakan metode KNN berbasis citra. Sini penulis yaitu terdiri dari Sandri, Gideon A.N. Pongdatu, dan Jubrianus Rusman. Abstraknya yaitu salah satu tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan memiliki harga jual yang cukup tinggi serta menjadi sumber devisa bagi Indonesia ialah kopi. Kualitas dan produksi kopi akan menurun jika kopi mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti cuaca, suhu, kelembapan udara, tanah, perawatan tanaman yang kurang maksimal, dan ketinggian lahan. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, diperlukan suatu metode kecerdasan buatan untuk membantu petani dalam mengenali jenis penyakit kopi. Metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi penyakit kopi Arabica ialah KNN atau KNR Snake Board. Adapun dataset yang diproses dibagi menjadi dua, yakni data training sebesar 320 citra dan data testing sebanyak 80 citra. Selanjutnya dilakukan tahapan image processing. Setelah itu dilakukan ekstraksi GLCM, yakni fitur yang digunakan kontras, homogeneity, correlation, dan energi. Pada penelitian ini, hasil percobaan dari beberapa nilai K pada KNN menunjukkan akurasi tertinggi terdapat pada K11 dengan hasil pengujian model menggunakan conversion metric memperoleh tingkat akurasi sebesar 94%. Dan kata kuncinya yaitu copy disease, classification, GLCM, KNN, dan confusion metric. Latar belakang masalah dari jurnal tersebut adalah pentingnya budidaya kopi Arabica di Indonesia. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Indonesia, khususnya di daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Kopi Arabica menjadi prioritas di Toraja karena memiliki aroma khas, rasa pahit yang menonjol, kadar asam rendah, dan nilai jual yang tinggi. Namun produktivitas kopi Arabica sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, ketinggian lahan, kondisi tanah, serta perawatan yang dilakukan. Masalah penyakit pada tanaman kopi Arabica. Kopi Arabica rentan terhadap berbagai penyakit, terutama di ketinggian tertentu, misalnya pada ketinggian 1000 sampai 1800 mdpl. Tanaman lebih mudah terserang penyakit seperti karat daun dan bercak daun. Pada ketinggian di atas 1850 mdpl, udara yang terlalu dingin dapat menurunkan kualitas kopi Arabica dan mengurangi produktivitas. Akibatnya, petani kopi sering menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan penyakit pada tanaman kopi Arabica. Ketiga, kebutuhan akan teknologi untuk identifikasi penyakit kopi. Untuk mengatasi kesulitan dalam identifikasi penyakit, dibutuhkan teknologi yang dapat membantu petani mengenali pola penyakit pada tanaman kopi dengan lebih cepat dan akurat. Salah satu teknologi yang potensial adalah pengolahan citra berbasis computer vision dengan metode ekstraksi fitur seperti gray level, CO occurrence metric atau GLCM, dan pengenalan pola gambar. Keempat, pemanfaatan machine learning dalam klasifikasi penyakit. Seiring dengan berkembangnya teknologi, metode machine learning telah banyak digunakan dalam klasifikasi penyakit tanaman.
algoritma KNN dengan pendekatan supervised learning dan perhitungan jarak Euclidean telah terbukti efektif dalam klasifikasi objek. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa KNN memiliki akurasi tinggi dalam mendeteksi penyakit pada tanaman lain, seperti pada penelitian Anida et al., di mana KNN mencapai akurasi 87% dalam mendeteksi penyakit daun pada tanaman padi. Kelima, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan serta mengevaluasi kinerja algoritma KNN dalam klasifikasi penyakit pada tanaman kopi Arabica, sehingga dapat memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman kopi Arabica di Indonesia. Dengan demikian, latar belakang masalah utama adalah kebutuhan akan teknologi berbasis machine learning seperti KNN untuk membantu petani kopi Arabica mengidentifikasi penyakit tanaman secara lebih akurat dan efisien guna mengatasi tantangan produktivitas dan kualitas kopi yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan penyakit. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian machine learning yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang seperti ditunjukkan pada gambar 3.1 pada flowchart penelitian. Di sini terdapat flowchart penelitian, yaitu pertama pengumpulan data dan identifikasi masalah, dan image processing terdiri dari data testing dan data training dan data testing, dan ekstraksi fitur tekstur GLCM, yaitu data training dan data testing, dan pemodelan KNN, pengujian, analisis, dan kesimpulan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data citra penyakit daun kopi Arabica diperoleh melalui observasi dan wawancara, yaitu di lokasi perkebunan kopi Arabica di Batu Muanga, Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Pengambilan citra menggunakan kamera dengan resolusi 3008x2000 pixel dari berbagai sudut dengan jarak 50 cm. Kemudian dataset yang terkumpul terdiri dari 400 citra dengan 200 citra bercak daun dan 200 citra karat daun. Dataset ini kemudian dibagi menjadi data training 80% dan data testing 20%. Yang kedua, image processing. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan citra sebelum dilakukan ekstraksi fitur, yaitu di sini terdapat gambar 3.3, yaitu proses image processing. Yang pertama itu cropping dan segmentasi, resize, dekonversi citra RGB menjadi grayscale. Cropping mengambil bagian citra yang relevan untuk memperkecil ukuran, dan segmentasi memisahkan objek daun dari latar belakang. Resize menyamakan ukuran citra menjadi 200x200 pixel. Konversi ke grayscale mengubah citra dari format RGB ke grayscale untuk mempermudah proses pengolahan. Yang ketiga, ekstraksi fitur dengan Gray Level CO Occurrence Metric atau GLCM. GLCM digunakan untuk menganalisis tekstur citra dengan menghitung hubungan spasial antara pixel pada citra grayscale. Fitur tekstur yang dihitung meliputi kontras, homogeneity, energi, dan correlation. Proses ini melibatkan normalisasi metrik GLCM dan menghitung nilai-nilai tersebut berdasarkan orientasi sudut dan jarak tertentu. Keempat, klasifikasi dengan Knaer Snackboard atau KNN. KNN digunakan sebagai algoritma klasifikasi untuk menentukan jenis penyakit daun kopi atau bercak daun atau karat daun. Algoritma ini menggunakan pendekatan supervised learning, di mana klasifikasi objek didasarkan pada kedekatan dengan tetangga terdekat dalam ruang multidimensi. Perhitungan jarak antar data dilakukan menggunakan rumus Euclidean distance, seperti ditunjukkan pada gambar. Distance x, y
akar kuadrat dari N sigma I sampai dengan 1, kemudian I dikurangi I pangkat 2. Kelima, evaluasi model dengan conversion metric. Untuk mengevaluasi kinerja model digunakan conversion metric yang menghitung metrik seperti akurasi, tingkat kebenaran prediksi model. Akurasi dihitung dengan rumus akurasi sama dengan TP plus TN dibagi TP ditambah FP ditambah FN plus TN. Dan precision atau precision ketepatan model dalam memprediksi kelas positif. Rumusnya yaitu precision sama dengan TP dibagi TP plus FP. Untuk recall, kemampuan model mendeteksi semua kasus kelas positif. Rumusnya yaitu TP dibagi TP plus FN. Untuk F1 score, harmonik antara precision dan recall. F1 score sama dengan 2 kali recall dikali precision dibagi recall plus precision. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Dari jurnal yang berjudul klasifikasi penyakit pada tanaman kopi arabica menggunakan metode KNN berbasis citra tersebut, metode ekstraksi fitur gray level CO occurrence metric atau GLCM digunakan untuk menganalisis tekstur gambar dalam dataset citra penyakit kopi. Berikut adalah langkah-langkah utamanya. Yang pertama, penjelasan dataset. Dataset terdiri dari data training sebanyak 320 citra, kemudian data testing 80 citra. Ekstraksi fitur GLCM dilakukan untuk orientasi sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat dengan jarak 1. Fitur utama yang dihasilkan dari GLCM adalah kontras, mengukur perbedaan intensitas antara piksel dan tetangganya. Homogeneity, mengukur kedekatan distribusi elemen dalam GLCM terhadap diagonalnya. Energi, mengukur keseragaman distribusi energi dalam GLCM. Correlation, mengukur hubungan statistik antara pasangan piksel. Kemudian kedua, langkah perhitungan GLCM. Konversi citra RGB ke grayscale. Sini terdapat gambar 3.4 yaitu hasil konversi citra RGB menjadi grayscale. Citra dikonversi dari format RGB menjadi grayscale untuk analisis tekstur. Grayscale memungkinkan pengukuran intensitas piksel secara langsung. Kemudian metrik GLCM, penghitungan kemunculan metrik dihitung berdasarkan pasangan nilai intensitas piksel dalam orientasi tertentu, contoh 0 derajat. Misalnya nilai intensitas 2 dan 80 muncul sebanyak 1 kali dalam jarak tetangga terdekat. Kedua, normalisasi metrik. Setiap elemen dalam metrik dibagi dengan jumlah total pasangan intensitas untuk mendapatkan nilai probabilitas. Yang ketiga yaitu perhitungan fitur dari GLCM. Setelah metrik GLCM diperoleh, fitur diekstraksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontras, mengukur variasi lokal dalam citra. Rumusnya yaitu kontras sigma IJ P dikali I, J dikali I kurang J pangkat 2. Contoh, misalkan kontras 2 dikurang 80 pangkat 2 dikali 0,08333 dan kemudian ditambah 12 dikurang 79 pangkat 2 dikali 0,0833 plus titik sampai dengan hasilnya yaitu 1587,5. B. Homogeneity, mengukur kedekatan distribusi elemen dalam GLCM terhadap diagonalnya. Rumusnya homogeneity sama dengan sigma IJ PIJ dibagi 1 ditambah I dikurang J. Contoh seperti pada gambar di bawah ini dengan hasil yaitu 0,0606048752 dan energi dihitung dengan rumus akar
dari sigma IJ dikali P kali PIJ pangkat 2. Kemudian contohnya yaitu seperti ini, dengan hasil 0,28867. Kemudian D correlation, mengukur hubungan antara piksel berdasarkan nilai intensitasnya. Rumus correlation yaitu sigma IJ I dikurang mu I dikali J dikurang mu J dikali PIJ dibagi sigma I titik sigma J, dimana mu I sama dengan sigma IJ I dikali P IJ, sigma I sama dengan akar dari sigma IJ I dikurang mu I pangkat 2 dikali PIJ. Contoh correlation ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dan output ekstraksi GLCM, data training, fitur seperti kontras, homogeneity, energi, dan correlation dihitung untuk setiap gambar dalam orientasi 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. B. Data testing, setiap fitur dihitung untuk 80 citra pengujian untuk membandingkan akurasi model. Gambar 3.5 yaitu proses percobaan pada beberapa nilai K. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dari beberapa hal dari penelitian ini, yaitu metode KNN dalam melakukan klasifikasi pada penyakit tanaman kopi Arabica dengan nilai K yang terbaik ialah K11. Menggunakan jarak Euclidean dengan tingkat akurasi dalam penelitian ini adalah sebesar 94%. Dan terdapat daftar pustaka dan tabel nilai. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.